Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Raja Pameswara, Fashion and Beauty Editor dari Femina. Nah, di situasi sekarang nih, yang namanya pandemi kan sudah mulai berlalu sedikit demi sedikit, cuman tetap aja masih butuh proses adaptasi dengan si the new normal ini saat ini ya. Termasuk banyaknya adaptasi dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau biasanya kita dari pulang dari luar itu langsung bisa makan apa-apa segala macam, sekarang kita mesti mandi dulu apa segala macam, banyak mesti dilakukan. Begitu juga dengan pergaulan, kita nggak bisa dulu nongkrong-nongkrong, ketemu lewat virtual seperti ini ya. Dan termasuk juga pakaian, salah satunya adalah pakaian pekerjaan gitu. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut, yaitu busana kerja juga mengalami pergeseran. Yang namanya kalau dulu kita kenal dengan power dressing, yang merujuk dengan busana kantor yang formal ya, yang lazim dipakai gitu. Sekarang masih relevan nggak sih? Atau ada perubahan? Kita juga mesti menyesuaikan saat ini. Oh ya, aku menyapa dulu, kita hari ini ada yang nonton di Instagram. Dan kita menyapa lagi yang ada di Hai di Facebook semuanya. Kita kembali. Tadi sempat ada kesalahan teknis sedikit, tapi kita udah kembali sekarang. Dan aku akan mengundang Mbak Peti S. Fatima selaku Editor-in-Chief dari Femina untuk bergabung sebentar lagi di Instagram. Di Facebook Mbak Peti udah tampil. Aku undang dulu sekarang. Aku mau ngingetin bahwa ada 2 buah lunchbox set masing-masing untuk satu penanya terbaik di Instagram, satu lagi penanya terbaik di Facebook. Jadi aku undang Mbak Peti. Fully, masalah teknis sudah terkendali. Hai Jihan, thank you. Dan sukses. Terima kasih. Hai semuanya yang nonton. Aku mengundang Mbak Peti. Halo. Hai Mbak. Kedengaran Apa jelas? kabar? Sekarang Kedengaran jelas? crystal clear. Aman. Oke. Aman. Aman ya. Oke. Ya. Baik Mbak. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya. Boleh nggak sih Mbak dijelaskan sedikit power dressing itu apa sih Mbak sebenarnya? Iya, itu menarik ya. Selalu menarik kalau kita ngomong soal power dressing ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget teori mengenai apa sih yang dimaksud dengan power dressing. Tapi saya mungkin mau bikin suatu kesimpulan untuk teman-teman semua sahabat Femina yang lagi nonton obrolan saya sama Jaja ini gitu ya. Jadi power dressing itu sebenarnya fashion style, sebuah jenis dari sebuah style dalam fashion gitu. Style ini seperti apa? Kalau kita bilang style kan cara kita berpenampilan ya. Cara kita berpakaian, cara kita berpenampilan, make up yang kita pakai atau hairdo dan lain-lainnya yang bisa memperlihatkan yang pertama tuh otoritatif. Jadi dia kelihatan mempunyai wibawa. Itu pertama. Lalu kemudian dia bisa atau memperlihatkan strength, kekuatan, kelihatan power gitu. Lalu juga yang tidak kalah penting, tadi Jaja udah bilang, kalau kita ngomong power dressing, sebenarnya itu lingkupnya adalah busana kerja atau busana yang digunakan dalam setting formal. Betul nggak, Jaya? Gitu. Betul. Nah, betul kan? Nah, yang satu lagi yang tidak kalah penting, power dressing sebenarnya cara kita untuk memperlihatkan profesionalisme kita dalam bekerja. Jadi kira-kira gitu. Jadi yang disebut powernya itu adalah our power to be atau to look professional. Kira-kira gitulah. Itu kalau dipakai ada efeknya nggak sih Mbak ke kita? Apa emang cuma penampilan aja secara fisik ya? Mungkin pakai heels kelihatan lebih tinggi, pakai shoulder pad kelihatan lebih bidang, lebih ini. Atau juga sebenarnya ngaruh ke mental juga? Sangat sih kalau menurut saya. Karena kan ada istilah tuh, look good, feel good. Kan? Kalau kita berpenampilan baik, kita merasa comfortable with baju yang kita pakai, merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng gitu ya, kita akan feel good. Gitu. Nah, itu yang dibilang dengan mental. Jadi ada satu, kalau kita mempelajari power dressing, ada satu ungkapan yang mengatakan power dressing itu sebenarnya membuat inner confident kita keluar jadi outer confident. Ya itu tadi seperti Jaja bilang. Saya ini pendek ya. Saya Lilliputian gitu. Buat saya pakai mungil banget gitu kan. Buat saya pakai sepatu tinggi ketika saya harus presentasi atau dalam setting formal itu sebenarnya juga untuk mendongkrak confident. Yang artinya saya merasa oke, saya kalau kita pakai sepatu tinggi misalnya, kita kan dengan sendirinya posturnya akan lebih tegap
tegak gitu ya, gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya power dressing itu memang berpengaruh ke mental dan juga ke fisik. Jangan lupa loh, kalau kita berpenampilan power dress dalam situasi formal dan kita membawakan dirinya juga profesional, orang itu akan mempersepsi kita sebagai orang yang siap untuk apa aja. Interesting. Gitu. Kayak Siap gitu. sedia selalu ya, powerful gitu ya. Powerful dan kayaknya I'm ready to anything. Gitu. Kan kalau anak zaman sekarang nih milenial selalu bilangnya on point katanya. Benar nggak sih? Nah sebenarnya power dressing itu adalah salah satunya membuat kita feel on point. So it feels good in the inside juga ya, kita ready untuk menghadapi Benar. apapun ya. Nah, jadi jangan abaikan. Biasanya nih, Mbak Peti pakai apa Mbak? Yang gampang dilakukan kalau kita mau tampil power dressing gitu. I think I need power dress gitu. What should we do? Apa yang mesti dilakukan? Oke, ini saya mau share ke teman-teman ya. Mungkin banyak yang masalahnya sama saya. Atau mempunyai sifat atau sikap seperti saya. Gitu. Saya ini sebenarnya manusia tanpa tangan. Maksud saya, bajunya itu saya seneng nggak pakai tangan kayak gini nih. Oh, sleeveless. Sleeveless ya. You can see everything. You can see. Jadi, kenapa seperti itu? Sebenarnya mungkin karena saya orangnya gerahan gitu. Dan kalau saya nggak pakai tangan tuh saya nggak bermaksud sebenarnya untuk nggak sopan atau apa. Tapi kan dalam koridor power dressing kita sebenarnya punya baju-baju yang dengan mudah membuat kita menjadi power dress gitu ya. Nah kalau buat saya misalnya datang ke kantor dengan kayak begini misalnya ya, cewek kalung nih mutiara gitu. Terus saya harus business meeting yang penting gitu. Baju andalan saya tuh ada beberapa. Yang pertama adalah semua hal atau semua baju yang berbentuk blazer atau suit kayak gini. Ini suitnya panjang. Jelas ya semuanya ya. Kelihatan ya? Blus panjang. Suit panjang. Suit panjang. Ya, ini suit panjang. Ya. Mohon maaf nih ada Denny Wirawan. Hai Denny Wirawan. Jadi ini suitnya panjang. Jadi kalau saya pakai, sebenarnya ini sampai ke menutupi bokong saya. Jadi kalau saya pakai pencil skirt, saya kelihatan lebih tinggi. Bermain proporsi gitu ya Mbak ya? Proporsi. Ini andalan saya. Pokoknya warna-warna gelap ya, navy blue, black dan segala macam. Lalu kemudian saya juga punya andalan suit yang warnanya terang, tapi bukan yang mengagetkan. Ini ada teksturnya. Jadi nggak polos, kalau yang tadi polos ya. Ini ada teksturnya, tapi warnanya kayak gini. Lebih cocok untuk siang hari gitu ya Mbak ya? Exactly. Gitu. Jadi ini gue mau, nah itu satu ya. Lalu andalan saya juga, karena saya tubuhnya mungil, adalah baju-baju terusan kayak gini. Ini wrap dress ya? Hitungannya wrap dress ya? Something like wrap dress, ya. Gitu. Ini kan ada banyak ya, warnanya bisa macam-macam. Tetap nggak ada tangannya dong, Ja. Nanti saya akan pakai baju yang daleman yang ada tangannya, atau mungkin tangan panjang, gitu. Tapi kenapa appropriate? Kenapa saya suka ini? Karena ini tuh sebenarnya memeluk tubuh kita, gitu. Jadi kalau ini diikat, pinggang saya kelihatan. Jadi gitu. Membuat siluet juga ya? Membuat siluet. Proporsi dan siluet. Saya mau kasih contoh ya. Ini saya baju begini, nih kelihatannya santai banget kan? Saya mau ganti sama yang tadi ya. Lihat bedanya. Aku buka dulu ya sebentar ya. Oke, monggo. So this is very interesting ya. Bahwa kita tuh sekarang bisa bermain dengan yang namanya proporsi dan siluet untuk membuat kita tampil lebih powerful gitu. Ini kita, Mbak Peti pakai yang blazer tadi ya, blazer panjang tadi ya. Kita lihat. Ini menjadi item penting nih kalau kalian-kalian yang mau baru mau mulai karir atau memang sudah mulai, aku mesti invest di mana, baju-baju busana kerja. Ini pelajaran yang untuk di sini. Oh, aksesoris juga. Oke. Tetap ya permainan mutiara nggak
permainan mutiara tuh nggak pernah ini ya, Nggak nggak pernah pernah salah. mati Nah, ya. ini contohnya. Tadi kan kelihatan gue santai banget ya, kayak mau pergi ke mall mana gitu kan. Hmm. Tapi ketika saya udah pakai, sayangnya kita nggak bisa lihat bawahnya. Jadi baju saya ini adalah double breast. Hmm. Jadi diikat kayak kayak jas cowok. Ya, betul. Jadi rapih kan, gitu. Nanti bisa Hmm. pakai kalung mutiara gini, atau saya senang sekali pakai bros, gitu. Something like this. Pakai bros ya. Jadi Ya. walaupun blazer tuh biasanya tampil konservatif itu nggak Mm-mm. membosankan ya Mbak ya? Harus enggak. Makanya saya sebenarnya nggak terlalu suka kata konservatif. Saya lebih suka kata klasik. Oke. Kayaknya lebih Ya. netral. Tetapi memang, apalagi zaman sekarang yang memang Hmm. baju kerja itu udah berubah ya, Jaya. More Ya, betul. casual kan gitu. Jadi kalau kita berpakaian formal kayak gini, ini bajunya warnanya navy blue kan. Mungkin nggak semua orang bisa eksploratif misalnya pakai anting yang kayak apa gitu. Tapi kalau menurut saya, bros itu sangat menolong. Akan jadi beda-beda. Kalau ini kan jadi formal ya. Gue kayak ibu Hmm. pejabat ya. Tapi you can do like this. Ini Oh, warnanya lebih rame begini. permainan kristal itu At- ya. Ada warna exactly. ya. Atau Hmm. yang juga sekarang nih cewek-cewek harus punya yang kayak gini. Jadi bros dalam bentuk serangga, insect, Hmm. itu lagi musim. Something Pinteran like this. sekarang. Ya, Oh, that's jadi very tergantung, nice. yes, this is nice. Jadi tergantung kita kepribadiannya kayak apa. Bahkan Betul. sebenarnya saya kalau misalnya ada business meeting, tapi saya tahu kan kita environment-nya mungkin lebih lebih casual, industri fashion atau media ya. Saya suka Ya. sekali pakai apa namanya bros yang bentuknya lucu-lucu. Tapi Hmm. nggak anak-anak ya, tidak kekanakan. Jadi Hmm. misalnya bentuk lucu-lucu itu, saya punya 3 bros yang saya harus pakai bareng. Itu isinya telur ceplok, telur ceplok, lalu kopi, cup kopi, dan satu lagi saya lupa apa. Dan itu jadi bisa Buat jadi meeting point of, pagi ya kayaknya ya. yes. Jadi itu point of conversation. Meeting pagi, biar dikasih kopi juga. Gitu. Oke, Gitu. jadi jangan pada takut ya. Aku kalau pakai blazer kok kayaknya kayak ibu-ibu banget. Bisa dimainin, bisa main Ya. warna. Kayak tadi ada Mm-mm. contoh warna yang bisa cocok untuk siang hari juga. Ya. Atau dengan aksesoris Mm-mm. seperti tadi Mbak Peti bilang. Gitu. Ya. Jadi jangan takut. Nah, Mbak, power dressing itu termasuk make up and hairdo nggak? Termasuk. Apa baju doang? Hah? Apa Ya. baju doang? Apa baju doang? Termasuk menurut saya, karena itu kan kalau kita ngomong power dressing tuh head to toe sebenarnya ya. Bahkan sampai ke Ya. sepatu-sepatu gitu. Jadi kalau makeup sebenarnya less is more. Semuanya pokoknya less is more gitu. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman kalau kita pakai baju yang formal kayak power dressing itu, aksesori itu cuma 3. Harus cuma 3 titik. Terserah mau milih yang mana. Anting, bros, jam. Misalnya, gitu ya. Tinggal dipikirin lah gitu. Nah, begitu juga untuk makeup atau hairdo. Kalau hairdo, kalau rambutnya pendek kayak saya sih gampang aja ya, tinggal di blow selesai gitu ya. Tapi buat teman-teman yang rambutnya panjang, sebenarnya sih saya sangat menyarankan tuh kalau business meeting yang formal, gimana caranya agar rambut itu tidak mendahului penampilan kita. Kita masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam ruangan, terus semua orang bilang gini, wow rambutnya. Itu sebenarnya tidak menguntungkan. Karena sebetulnya kalau saran Mbak Peti gimana? Oke, saran saya sih kalau misalnya memang mau digerai saja rapih, tapi nggak usah di styling wavy gitu kan. Jadi rapih aja, atau kalau misalnya bisa diikat, why not? Ponytail yang keren tuh juga bisa kan gitu. Ada beberapa industri yang biasanya kalau perempuan rambutnya panjang itu rambutnya dicepol. Oh, itu ya di sanggul kecil gitu. Itu juga good choice gitu. Pokoknya intinya jangan sampai rambut kita itu lebih dulu dari kita. Kan kita mau memberikan impresi kita dong, cara kita ngomong, cara kita presentasi, bukan cara rambut kita menampilkan diri kan gitu. Benar. Tapi pokoknya nggak boleh nggak nyisir.
Itu saya sering sekali ngelihat orang udah bajunya bagus banget tapi rambutnya berantakan. Mungkin nggak sadar ya, karena dia buru-buru dari taksi atau apa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya presentasi yang penting, masuk dulu ke restroom orang tersebut atau kantor tersebut, lihat dulu penampilan kita seperti apa gitu. Begitu juga makeup, touch-up dulu sedikit. Begitu juga makeup, menurut saya sih less is more aja sih. Tapi gitu. bukan nggak pakai sama sekali ya. Jangan. At least alis kita harus rapi. Kita pakai lipstick, terserah. Nggak semua orang suka lipstick terang dan segala macam. Apa namanya, lalu pakai blush on biar kelihatan lebih segar. Lipstick penting ya. Kayak aku rasa lipstick juga, Mbak Betty pasti setuju. Lipstick itu penting ketika kita mau presentasi karena semua akan melihat ke bagian mulut apa yang kita omongin itu kan. Exactly. Nah, saya ini punya apa ya? Punya pendapat yang mixed feeling terhadap lipstick itu gitu ya. Kan orang bilang red lips itu adalah kunci. Gitu. Tapi saya tuh ngerasa kadang-kadang mungkin tergantung orangnya ya. Saya bukan red lips people person gitu. Saya nggak terlalu suka pakai lipstick yang warnanya terang banget karena saya jadi aneh gitu. I feel aneh gitu kan gitu. Tapi lebih suka yang mungkin lebih gelap atau mungkin justru warna pastel gitu. Jadi sebenarnya yang penting bibir lo terdefinisi gitu. Jadi jangan cuma gloss gitu. Nanti orang akan ngelihat shiny-nya doang kan gitu. Ini kenapa sih orang bibirnya shiny gitu? Jadi nggak kelihatan cuma habis makan gorengan ya gitu. Tapi emang gitu. Ternyata dia lupa ya. Kan gitu. Mbak, tadi kalau kita ngomongin ternyata masuk ke make up dan hairdo juga. Iya. Power dressing tuh, itu rambut gue berantakan jadinya nih. Termasuk penampilan bersikap juga nggak? Attitude, is that part of power dressing? Termasuk. Karena begini, kan setiap kali kita memakai baju tertentu, kita biasanya membawakan diri sesuai dengan bajunya, benar nggak sih? Benar banget. Ya kan? Misalnya kita pergi ke pantai, ke bawah, kita pergi ke pantai, kita pakai bajunya resort gitu ya, baju-baju kayak sundress atau mungkin pakai apa namanya, pakai bralette tapi bawahnya pakai celana panjang yang lebar dan segala macam. Kita pasti akan membawakan diri santai but maybe seksi, gitu kan? Gitu. Apalagi kita nggak pakai sepatu tinggi udah pasti. Mungkin kita pakai sendal, pakai sepatu flat dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya itu tinggal kita adopt kalau kita pakai power dressing itu penampilan kita harus gimana. Menurut saya, kalau kita memang sedang memakai baju yang formal, maka kita itu sebenarnya harus mengontrol semua sikap dan perilaku kita. Gitu. Tapi jangan jadi fake ya, nggak perlu. You just be yourself gitu. Tetapi kita tahu kita pakai baju formal gitu. Ya jalannya nggak usah buru-buru gitu, biasa-biasa aja gitu. Mungkin kurangi pecicilannya gitu kan. Apa namanya, kalau kita salaman harus kuat tangannya gitu. Lalu be polite gitu. Eye contact gitu ya Mbak ya. Eye contact, be polite, tapi juga harus percaya diri gitu. Udah pakai baju rapi, keren banget gitu, tapi cuma di pojok nggak ngobrol misalnya. Kalau itu bentuknya kayak apa ya, business meeting atau apa gitu. Exactly, ya. Jadi attitude juga masuk bagian dari power dressing sendiri karena emang biasanya kalau kita udah dress up seperti Mbak Betty sekarang gitu, pasti kan gitu powernya keluar ya. Kita juga harus mengimbangi dengan attitude yang benar juga, jangan cuma jadi cangkang tapi nggak ada isinya gitu ya Mbak ya, berarti ya. Betul. Tadi kan jangan lupa bahwa power dressing itu sebenarnya membuat inner power kita tuh muncul gitu. Jangan sampai nih inner power kita yang udah kepengen keluar, tapi kitanya nggak ready gitu. Bayang nggak sih? Bayang Mbak. By the way, gue mau ngeliatin ini. Nih, kebayang nggak kalau gue pakai kalung ini? Aku ganti ya kalungnya ya. Ini kita main-main aja. Oke, sebentar. Saya nggak punya fashion stylist karena fashion stylistnya ada di ujung sana. Bentar. Fashion stylist di sini semuanya. Sekali lagi yang mau tanya-tanya langsung ya, ketik di kolom chat aja, di comment section, bisa langsung kirim pertanyaan. Tadi udah beberapa yang nanya masuk, udah ditampung semua sama adminnya. Kita akan pilih satu penanya terbaik dari Facebook, satu penanya terbaik dari Instagram, gitu. Karena kameranya ada dua. Jadi mesti beda kan? Beda kan?
Hmm. Kalau tadi Mutiara emang kesannya lebih klasik ya. Sekarang mungkin lebih sedikit Ya, playful gitu ya. betul. Apalagi ini kebetulan baju saya putih ya. Sebenarnya ini Hmm. bagus kalau baju saya warna dalamnya itu apa namanya misalnya apa merah marun atau apa gitu. Dia akan lebih Hmm. pop, Lebih berbaur juga jadi dan lebih lebih nyala ya berbaur. jadinya. Hmm, Hmm. Oke, gitu Mbak, kayak gitu. aku Yes. mau nanya-nanya nih. Tadi kan kita udah ngomongin semoga sahabat Femina udah dapat gambaran lah power dressing itu apa ya. Mm-mm. Sekarang masa pandemi ini kan masih belum belum berlalu, Mbak. Orang bilang kita Betul. masuk gelombang kedua, gelombang pertama juga belum turun nih ya dari awal gitu. Tuh, Nah, kalau gue buka beda lagi kan, by the way. lebih kece ya kalau gini ya dibuka Ya, ya, lebih ya. kelihatan. Tadi terlalu formal, udah kayak itu Lady Diana kalau yang tadi. Lanjut, lanjut. Silakan. Ya, di masa pandemik ini, Mbak, power Mm-mm. dressing itu berubah nggak sih? Biasanya kita pakai karena kita mau dress up ke kantor ya, ketemu Bener. bos atau klien apa. Sekarang kan semua serba Mm. virtual gitu. Ke kantor tuh Mm-mm. sekali Mm-mm. aja, pakai masker Ya, pula gitu. Apa yang mesti ya. kita lakuin? Ada penyesuaian nggak sih, Mbak, sebenarnya? Nah, ini mungkin gue mau ngomong dua hal ya. Saya mau ngomong dua hal untuk Hmm. teman-teman, untuk kita semua sebenarnya gitu. Hmm. This is very interesting time di mana COVID ini memang mengubah semua cara hidup kita, termasuk cara kita berpenampilan gitu. Hmm. Karena memang misalnya satu, yang saya mau bilang bahwa barangkali 60-70% hidup kita tuh ada di rumah sekarang. Karena Betul. WFH dan WFO itu masih dicampur. Apalagi kita tahu di beberapa kota di Indonesia malah meningkat sehingga ada Hmm. wacana untuk mengembalikan kita ke WFH total gitu. Jadi artinya kita bekerja, kita bermain, kita belajar dari rumah gitu. Dalam setting formal artinya komunikasi formal kita dengan kantor, dengan klien, dengan apa orang-orang yang lain itu melalui virtual kan kayak gini gitu ya. Hmm. Kayak Zoom gini. meeting atau Google Hangout, Google Meet itu menjadi sesuatu yang lazim sekarang gitu. Ya. Nah, dalam hal power dressing itu berubah total sih gitu. Jadi sekarang itu kan ada istilah yang bilang waist up dressing. Ya. Jadi berpakaian power dress atau berpakaian rapih hanya dari pinggang ke atas. Sesuai dengan layar laptop kita atau layar Ya. handphone kita, ya kan gitu. Hmm. Jadi itu artinya apa? Sebenarnya power dressingnya nggak berubah, tetapi bagaimana kita mempersepsi atau menampilkan power dress itu yang berbeda gitu. Jadi sekarang kalau misalnya, misal pengalaman saya gitu ya, kalau saya Ya. harus meeting sama klien dari rumah, saya mungkin saya di bawah pakai celana pendek. Tapi di atas saya Hmm. tetap pakai blazer saya atau pakai baju yang rapi, pakai kemeja yang rapi, uh, put on makeup dan lain-lainnya gitu. Sehingga dari pinggang ke atas saya tetap look professional Walaupun gitu. bawahnya nggak ada yang tahu lah ya itu apa Nggak ada yang tahu isinya ya. terserah lah ya gitu. Atau kadang-kadang misalnya karena dalemannya udah cukup baik, artinya rok terusan, saya tinggal Hmm. pakai blazernya atau outer yang lain gitu kan. Yang mungkin berubah tuh itunya gitu. Nah, Hmm. tetapi untuk setting di kantor, saya melihat sebenarnya tergantung kita kerja di mana sih. Ya. Karena jangan lupa ya, kalau kita ngomong power dressing, itu ada istilah yang namanya dress suitably. Jadi baju kita harus apa namanya sesuai dengan situasinya, ya Betul. kan? Nah, itu ada 3 tuh. Kita kerja di mana, industri kita seperti apa, corporate culture di tempat kita seperti apa, dan yang Betul. ketiga work environment-nya kayak apa, Benar banget. gitu. Karena semua Jadi perusahaan beda-beda ya. exactly, semua industri juga beda-beda. Sekarang Jaja Hmm. bayangin ya, misalnya katakanlah saya seorang arsitek. Hmm. Ketika saya ketemu klien di kantor, saya bisa pakai baju kayak gini. Klien saya Hmm. misalnya sebuah perusahaan gede banget deh, perusahaan Jepang gitu yang sangat Ya. sangat formal kan gitu. Tapi dalam pekerjaan saya bersama si konsultan Jepang itu misalnya, saya harus pergi ke site. Kan saya nggak mungkin dong pakai blazer begini. Betul. Walaupun yang saya omongin adalah profesionalisme saya dalam mendesain gedung gitu misalnya. Nah, itunya yang mungkin mesti dipindah-pindahin ya. Nah, kalau misalnya emang kita cuma merubah sedikit mindset dan penyesuaian sedikit lebih waist up power dressing tadi, Ya. ada tipnya nggak Mbak? Dari Mbak Peti, mesti gimana sih Mbak jadinya?
Oh, oke. Em, Kalau tips saya gini, kan katanya orang-orang nih sekarang sebenarnya lagi males belanja-belanja baju apa fashion gitu ya. Kita Benar. berkurang keinginan kita untuk membeli itu walaupun misalnya belinya online. Karena kalau misalnya Ya. beli online kita tetap gini, tapi kan gue pengen coba. Apalagi ini baju yang rada mahal misalnya gitu, bukan baju rumah gitu kan. Betul. Kalau saya usulnya, ini yang saya lakukan bener-bener saya lakukan sendiri gitu. Jadi saya buka lemari saya, sekarang saya cari semua baju atasan. Hmm. Jadi semua baju atasan yang saya punya saya keluarin, ada kemeja panjang, pendek dan segala macam, atau kemeja Hmm. putih yang mungkin apa namanya tangannya main-main gitu Oke. dan segala macam. Ah, Semua blazer saya gitu dan lain-lainnya. Jadi saya coba mix and match dari situ. Karena bawahnya nggak peduli kan, terserah saya mau pakai ya. celana pendek, celana panjang gitu. Gitu. Hmm. Tipsnya hanya itu aja. Jadi saya tetap bisa pakai baju yang rapih tanpa saya harus belanja-belanja juga, tetapi menyesuaikan diri dengan layar di mana saya berada gitu. Jadi lebih fokus ke Gitu sih. apa aja nih yang bakal kelihatan waist up itu tadi ya, mulai dari Benar. luaran, Nah, pokoknya luaran, atasan segala macam aksesorisnya gitu ya. iya. Sebagai contoh misalnya aku lihat Jaja nih ya. Artinya Hmm. baju kamu bagus sebagai apa namanya untuk virtual meeting. Jaja bajunya Hmm. hitam aja. Hitam Hmm. tidak pernah salah ya gitu. Tapi kamu pakai scarf dimasukin ke dalam dan kita bisa lihat ada warna-warna merahnya. Jadi Iya. nggak striking dan membuat itu apa ya sih? Gitu. Itu juga bisa satu ide kan gitu. Kalau kita pakai hijab itu juga sama. Sekarang keluarin deh semua hijab gitu. Hmm. Saran saya tetap kalau pakai hijab, kalau untuk formal meeting virtual, jangan pakai Hmm. hijab yang motifnya terlalu rame. Nanti ngabisin layar. Benar, 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 Ya, benar. Keep it formal juga ya. keep Jangan it sampai formal. mengambil spotlight dari apa yang kita omongin gitu kan. Betul, betul. Harusnya baju itu menolong membantu kita bukan menjadi yang utama. Hmm. Ya. Mbak, kita udah ngomongin bajunya, tadi tips juga itu udah Hmm. tips untuk penyesuaian masa pandemi, termasuk juga untuk virtual meeting, tadi udah ngomongin waist up Yes. segala macam. Aku mau ngomongin aksesoris nih Mbak. Kalian tadi Mbak Peti demen pakai Hmm. kalung atau bros gitu ya Ya, sarannya. ya. Padahal Mbak, kalau kita pakai keluar kan sekarang kita mau pulang ke rumah mesti dibersihin gitu ya. Dan nggak semua aksesoris itu yang terutama yang metal itu bisa kena Yes. air, nggak bisa dicuci karena bisa karatan, atau nggak bisa kena alkohol, nggak bisa kena disinfektan, Ya. nggak bisa. Kalau yang Padahal logam mau mulia masuk, mungkin bisa. bisa. Terus gimana dong Mbak? Atau ada ini Hmm. lagi kayak aku mungkin pakai scarf gitu biar gampang nyucinya. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu gimana Mbak? Any tips? Terus terang saya emang terganggu kalau saya pergi ke satu gedung terus saya suruh disembur desinfektan itu ya gitu. Aku bilang New aduh ini normal, gue new kayak normal. new normal kan gitu. Tips saya sih gini, ini berarti settingnya kita keluar rumah ya, maksudnya bukan virtual meeting. Kalau virtual meeting you can go anything you want kan Yes. gitu. Kalau misalnya saya harus meeting keluar karena ini udah cukup padat meeting saya akan ngambil atau milih perhiasan yang kecil bentuknya, gitu. Jadi misalnya saya pakai pakai anting mutiara kayak gini ya, tuh. Saya sebenarnya punya versi lain yang lebih sederhana. Jadi cuman stud aja tapi anting mutiara gitu, kecil. Jadi kalau itu tidak akan mempengaruhi, maksudnya kalau kita disembur sama desinfektan atau apa itu tidak terlalu banyak pengaruhnya gitu. Begitu juga misalnya kalau bros tuh lebih mudah sebenarnya. Kalau kita bisa pakai bros, let's say bros saya gede kayak gini gitu ya. Saya apa namanya kalau misalnya saya lagi disemprot itu ya saya tutup aja gitu. Sampai rumah memang saya semprot gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak terlalu ngerepotin sih. Tapi saya memang jadi melupakan kalung-kalung yang heboh itu. Itu simpannya di rumah ya, kalau buat virtual di rumah ya. Ya. Jadi gitu, pulang rumah tetap harus dibersihin semuanya. Karena jangan sampai malah bawa virus dari luar ke orang-orang di rumah. Itu penting banget. Nah, kalau make up Mbak, kan bagian dari power dressing juga ya. Make up tuh bagian dari power dressing juga. Nah itu gimana Mbak? Apa perlu penyesuaian juga di masa pandemi ini? Oke, kalau kita keluar artinya kita pakai masker ya. Right? True. Memang sih kalau saya ngelihat
kalau kita misalnya kita pakai masker ke suatu gedung, lalu kita meeting dengan pimpinan dari perusahaan itu atau organisasi tersebut gitu. Di dalam ruangan itu kadang-kadang kita bisa membuka masker, kadang-kadang enggak gitu. Tapi katakanlah kita memakai masker sepanjang kita meeting gitu. Seperti banyak dibicarakan orang, kalau baju itu waist and up, kalau make up jadinya kita ada di sini nih, mata sama apa itu namanya sama alis kita, gitu. Jadi lipstick udah nggak jadi penting kalau menurut saya gitu. Jadi kalau di luar begitu ya. Ya, jadi tapi juga nggak usah misalnya pakai smoky eyes tengah hari bolong gitu. Mau ketemu Pak Menteri gitu kan, Pak Menterinya pingsan nanti gitu. Cukup seperti biasa, tapi mungkin kalau mau kasih aksentuasi kayak saya nih matanya kecil, sipit, droopy eye gitu. Mungkin saya pakai maskaranya lebih tebelah sedikit gitu, misalnya gitu. Saya kebetulan nggak suka pakai bulu mata palsu karena alergik gitu. Jadi ya udah, saya cuma mampu membuat aksentuasi itu dengan maskara dan eyeliner gitu misalnya. Kalau buat virtual meeting? Kalau buat virtual meeting sih sebenarnya, nah ini kalau ini saya ya gitu, bisa diterapkan kepada teman-teman atau mungkin enggak gitu. Saya ini orang yang sangat sensitif terhadap keringat. Oke. Jadi kalau saya ada virtual meeting di rumah, terutama dengan orang yang maksudnya dengan pihak luar ya, bukan teman-teman kantor gitu. Kalau saya virtual meeting sama Jaja mah gembira ria aja gitu ya. Gitu. Jam berapapun itu saya harus mandi dulu. Saya harus mandi karena itu membuat saya lebih segar dan lebih kayaknya ready untuk bekerja. Lalu saya memakai make up sama seperti kalau saya mau pakai make up keluar rumah, artinya saya pakai foundation yang cukup, pakai ini, tapi mungkin tipis aja. Gitu. Dan saya mengenakan lipstick yang saya suka misalnya gitu. Intinya pokoknya wajah kita seger dan ready to going to meet anybody gitu, kira-kira gitu. Ngaruh ya Mbak kalau misalnya karena mau mandi dulu segala macam, apa itu juga tadi seperti yang dibilang bahwa itu part of power dressing adalah attitude-nya, jadi itu membuat kita lebih ready juga dalam tampil. Ya, gue mau waving nih. Ini orang hebat banget nih dari Hong Kong. Hi Mr. Chai. Mr. Jai, how are you? Hi, Mr. Chai. Oke. Hello. Kalau saya pengaruh. Tapi mungkin nggak semua orang ya, nggak semua orang seperti itu gitu. Tapi paling tidak kalau buat saya cuci muka aja itu sangat pengaruh gitu. Jadi cuci muka yang serius bener-bener kayak setengah mandi gitu, kayak gitu. Oke. Kalau saya sih tergantung ya, kalau waktunya cukup kita mandi dulu, cuci muka dulu, kalau enggak ya alhamdulillah pakai skincare ya, jadi kulit udah ready dapat tempat depan kamera gitu ya. Skincare jadi juga penting, jadi kalau nggak sempat buru-buru kulitnya udah flawless dari sananya. Nah Mbak, ngomongin sekarang luaran blazer kan tadi kan hampir 2/3 tadi yang Mbak Peti tampilkan adalah blazer, permainan blazer gitu. Sekarang di masa pandemi ini kan kita kebanyakan harus selesai pakai langsung cuci gitu ya Mbak ya. Nggak semua orang bisa cuci sendiri di rumah. Blazer tuh kayaknya jarang yang bisa cuci sendiri di rumah. Harus laundry, harus dry clean. Dan belum tentu orang punya seperti kayak gitu. Apakah ada perubahan? What's your solution about this? Blazer. Kalau saya sih, ini saya ya. Kalau saya tetap saya pakai blazer yang saya mau. Kalau saya pergi keluar sebagai salah satu power dress saya gitu. Tapi saya misalnya biasanya mengakalinya gini. Kalau saya naik kendaraan gitu, jadi dari rumah saya belum pakai blazernya. Saya belum pakai blazernya. Jadi saya simpan aja, saya gantung di mobil atau apa gitu. Lalu baru ketika saya masuk ke dalam gedung itu saya baru pakai. Begitu juga, begitu saya keluar dari gedung, saya buka lagi gitu. Nah itu sebenarnya bukan cuman karena saya sebenarnya orangnya cepat gerah gitu, tapi juga untuk yang tadi gitu. Saya tahu saya harus menjaga baju ini tidak cepat kotor, karena sekarang ke laundry aja, kalaupun kita ke laundry itu butuh seminggu loh, nggak 3 hari lagi sekarang, 1 minggu. Karena mereka berkurang kan. Ya?
exactly gitu. Tapi selama ini sih aman-aman aja. Dan Gitu. sampai rumah Kalau langsung diangin-anginin. langsung angin-angin. Kalau untuk yang naik kendaraan umum, Mbak? Saya kira saya bisa melakukan apa yang saya lakukan ya. Apa namanya? Nah, ini satu tips ya. Kalau kita naik kendaraan umum di luar taksi ya, kalau taksi kan doesn't matter ya. Naik kendaraan umum dan kita harus bepergian untuk ketemu klien dan segala macam. Kalau kita bisa ke kantor dulu, biasain punya blazer di kantor yang netral atau outer yang netral. Jadi kita nggak perlu pakai blazer itu dari pagi buta dari rumah, nggak usah gitu. Sampai kantor kita baru pakai, baru kita pergi. Kalau misalnya kita harus langsung ke tempat itu, saya tetap menyarankan hal yang sama gitu. Kalau nggak terlalu ngerepotin, makanya kita harus bepergiannya pun cukup simple ya sekarang gitu. Jangan segala dibawa lah gitu. Tas yang kita bawa itu tidak perlu terlalu besar dan mungkin blazer kita jangan dulu dipakai sehingga nggak kusut juga kan gitu. Nggak kusut juga. Iya, aku juga di kantor taruh beberapa outer itu kayak penting ya, soalnya kalau dipakai di rumah sampai kantor aku udah kemeringet, udah berasa dimsum gitu, keringetan semua, panas banget juga. Jakarta panas di sini. Betul. Ini kan taruh di tempat kerja, termasuk heels juga kali ya Mbak ya? Ya, betul, heels. Sepatu ini ya. Oke. Baiklah, semoga tadi udah menjawab banyak banget pertanyaan kalian. Sekarang aku akan membuka sesi tanya jawab. Tadi banyak banget sih. Yang bingung udah wow banyak. Banyak, mungkin kita akan jawab singkat-singkat saja. Oke, aku mau tanya dulu ini dari Kering Kentang Dewi. Namanya bikin lapar ya. Blazer with shorts ke kantor, bisa nggak? Saya mungkin termasuk orang yang mengatakan enggak. Kenapa? Gitu. Tetapi terlalu riskan. Karena short itu tetap aja bukan baju ke kantor. Ya kan? Tetapi sekali lagi, tadi saya bilang, kita tuh kalau kita ngomong power dressing sebenarnya nggak rigid. Kita bukan di tahun 70 ya, bukan di tahun 80. Kita tahun 2010, 2020 gitu. 2020. Jadi kalau 2020, kalau environment tempat kita bekerja itu very casual gitu dan memperbolehkan kita pakai short, then why not? Nggak apa-apa gitu. Corporate culture-nya mengatakan itu nggak apa-apa gitu. Tapi saya cuma mau ngingetin, jangan lupa mungkin di dalam kita bekerja itu kita tetap harus bertemu orang-orang atau meeting penting dengan orang yang tidak sama corporate culture-nya, yang tidak bisa menerima orang pakai short gitu kan. Jadi kalau menurut saya daripada ribet ya udah nggak usah gitu. Kecuali virtual meeting nggak apa-apa, cari aman ya. Bener banget sih, kadang-kadang soalnya kan kita ketemu orang dari perusahaan lain yang culture-nya nggak sama atau mungkin beda generasi, jadi kayak ini anak nggak sopan ketemu saya kayak gini. Betul. Kayak kawan-kawan, jadi pengen main aman aja. Banyak kok busana sekarang yang panjang-panjang, bagus-bagus, tetap nyaman dipakai, banyak kok. Betul. Jadi pakai yang itu aja. Nah, ini ada lagi nanya, Krisna Fit. Bisa dicontohkan busana kerja yang bisa power dressing untuk PNS yang udah ditentukan seragamnya. Jadi nggak kelihatan monoton. Saya juga berhijab, Mbak. Ada saran nggak, Mbak? Mungkin main apa gitu karena seragam? PNS itu kalau saya ngelihat PNS tuh rada mirip sama bank ya, gitu. Maksudnya tuh environment-nya cukup formal ya, cukup formal gitu. Tetapi biasanya kalau di bank kan ada seragamnya. Jadi ada warna yang harus dipakai, merah atau biru atau apa gitu. Dan biasanya mereka 2 pieces atau 3 pieces kan gitu. Jadi daleman, blazer sama roknya. Bisa pencil skirt, bisa celana panjang atau apa. Kalau dia pakai hijab menjadi lebih longgar, lalu dia pakai hijab yang sesuai dengan warna bajunya. Kira-kira kayak gitu kan gitu. Nah, kalau PNS tuh yang saya tahu rata-rata sih nggak ada yang punya kode warna ya gitu. Tapi kalau saya sih usulnya power dressing itu jangan bikin kita ribet, gitu. Tadi kan saya bilang secara basic baju yang dianggap sebagai power dress itu adalah yang tadi
Ada blazer, ada pencil skirt, ada celana panjang pantsuit kan, lalu ada kemeja dan lain-lainnya. Tetap ini namanya kalau nggak salah Kirana ya, Krishna. Tetap Krishna ini apa namanya bermain di situ. Gitu. Apakah Krishna lebih senang pakai celana panjang? Mungkin celana panjang sama baju daleman yang nyaman, lalu pakai blazer. Lalu kenakanlah hijab yang senada dengan blazernya. Gitu. Sekarang nih ada tren, kan kalau kita bilang warna baju kantor itu biasanya yang netral ya, biru, hijau, biru, hitam, coklat, krem ya, kira-kira gitu. Nah sekarang tuh gitu ya. Abu-abu ya, abu-abu tuh bagus banget. Sekarang tuh ada tren, salah satu warna yang dimasukkan ke dalam warna netral berpakaian formal itu adalah warna camel. Camel itu coklat, tapi yang ada warna warmnya kan, jadi kayak ada merah-merahnya gitu. Itu kalau saya merasa warna camel itu just perfect buat warna kulit kita yang nggak jelas ini. Sawo matang itu kan nggak jelas ya, hitam enggak, gitu-gitu segala macam. Itu bagus, you can try. Itu bagus banget tuh. Jadi buat Mbak Krishna tadi ya, silahkan dicoba langsung. Ini berhubung waktunya udah tinggal sedikit lagi. Kita langsung jawab singkat-singkat aja ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Teni Hartono. Hai Mbak Teni. Hai Mbak Teni. Beliau menanyakan, loungewear katanya jadi baju kerja WFH dan dipakai untuk meeting virtual. Kok menurut saya kurang power dressing ya Mbak? Gimana menurut Mbak Peti? Gimana Mbak? Oke, itu adalah adaptasi kehidupan kita sekarang ya. Adaptasi dari kehidupan virtual kita itu gitu. Kalau dalam koridor power dress, dalam arti kita meetingnya serius meeting ya, bukan cuma meeting sama tim atau apa segala macam. Saya merasa apa namanya loungewear itu harus pakai plus gitu. Jadi misalnya katakanlah kita loungewear tuh apa sih? Itu kan baju-baju santai ya kan sebenarnya gitu. Bahkan piyama tidur kita aja itu loungewear sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita let's say kemarin kita baru bahas ini ya. Misalnya di rumah kita pakainya celana panjang yang loose sama blus. Blusnya yang loose gitu kan. Gitu. Kalau menurut saya kalau kita harus meeting, mungkin harus diganti atasnya. Mungkin atasnya diganti pakai blus yang lebih structured, lalu pakai blazernya atau pakai outer yang lain gitu. Celananya nggak perlu, nggak kelihatan juga gitu. Jadi kalau menurut saya tuh loungewear itu memang koma gitu. Baju WFH adalah loungewear, koma. Kalau kita harus meeting apa, maka kita harus menyesuaikan diri. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Yang penting tuh baju loungewear-nya nggak bolong-bolong atau nggak kelihatan dasaran banget gitu kali ya Mbak ya, tetap appropriate gitu. Loungewear mana dulu nih gitu. Bener, jangan pakai daster. Ini aja ada artikelnya di femina.co.id, bisa langsung dibaca ya, bisa langsung ke situ baca langsung. Oke, ada pertanyaan lagi dari Lula ID. Sekarang pemakaian masker sangat diharuskan. Apakah saya harus menyesuaikan dengan baju yang saya gunakan supaya tetap elegan ketika bertemu klien? This is very interesting. Karena emang banyak yang sekarang jadi koleksi masker gitu kan. Sehingga juga banyak banget bahas masker. Menurut Mbak Peti gimana? Mesti matching-matchingin nggak Mbak? Atau ya udahlah ya adanya ini gitu. Boleh aja sih sebenarnya, nggak masalah gitu. Tetapi gini, kalau saya ngerasa tetap kalau misalnya baju kita itu bermotif, terus masker kita bermotif juga gitu. Tapi ada di setting formal itu agak gimana gitu ya. Kalau mendingan mungkin lebih polos ataupun kalau misalnya ada kayak ornamen tuh jangan membuat orang tuh jadi ngelihat masker kita gitu. Sama dengan obrolan kita soal rambut tadi sih menurut saya. Jangan sampai overpowering juga gitu ya. Oke, ini satu pertanyaan terakhir kali ya. Ini dari Melanora 82. Pertanyaannya adalah, Bu Peti kalau menggunakan scarf yang menampilkan kesan profesional, gimana sih model ikatan scarfnya yang bagus? Pakai scarf untuk tampilan kesan profesional. Kesan profesional, oke. Scarf itu kan sebenarnya aksesori yang cukup penting ya dan bisa dimainkan bermacam-macam gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita pakai baju apa. Saya nggak bawa scarf ya, tapi misalnya nih kalau saya pakai baju dalemannya t-shirt aja atau apa namanya camisole, terus saya bisa pakai scarfnya kayak jajak gitu, begitu kesini.
lalu saya tutup ininya. Jadi yang kelihatan di sini adalah si motif scarf itu. Bisa begitu kan? Ya. Gitu. Ya, kalau betul. misalnya kita pakai bajunya bukan pakai blazer, disebutlah misalnya kita pakai bajunya baju terusan yang ada tangannya, polos gitu ya, baju terusan polos yang ada tangannya. Blazer itu, scarf itu bisa menjadi permainan di sini. Mungkin dia diikat aja gitu. Tapi pokoknya intinya profesional atau enggak kita pakai scarf itu, kalau saya ya, ini pendapat saya. Jangan kelihatan ribet si scarf itu di badan kita. Gitu. Kalau misalnya kita terlalu ribet dengan gimana-gimana, orang akan melihatnya, itu kenapa ya pakai scarfnya kayak gitu. Gitu. Jadi seperti tadi saya bilang, orang jadi memperhatikan penampilan kita, bukan makna kita memakai baju power dress itu gitu. Jadi tampil modis tapi jangan jadi korban mode gitu lah ya intinya ya. Iya, less is more. Less is more. Oke. Satu pertanyaan terakhir, jawabnya tolong singkat aja Mbak karena udah waktunya closing. Kalau pakaian resmi, aksesori rambutnya apa aja yang bisa digunakan? Ini dengan pikiran berarti orang tersebut tidak pakai hijab ya? Ya. Saya termasuk yang tidak terlalu setuju kalau pakai baju formal ke kantor yang power dress, terus kita pakai jepit yang bling. Gitu. Jadi mungkin kalaupun kita rambutnya di ponytail, sekarang itu kan ada banyak tuh pengikat ponytail itu yang sama warna rambut kan? Iya. Nah, itu lebih baik seperti itu. Jadi sebaiknya nggak ada aksesori apapun di rambut kita. No need. Biar aksesorisnya kayak tadi udah bilang Mbak Peti ada 3 titik, ya pakai itu aja gitu ya. Oke, Mbak Peti, makasih banyak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan para sahabat Femina di Facebook dan di Instagram. Semoga menjawab. Sebelum berpisah, Mbak Peti, ada tips dan pesan nggak sih untuk sahabat Femina mengenai power dressing ini? Power dressing. Oke. Mungkin pesan saya tidak terlalu langsung ke power dressing, tapi kita tahu kita memiliki ketakutan ketika kita keluar rumah sekarang karena kita takut COVID ini. Ada banyak orang yang tiba-tiba berbaju tangan panjang dan segala macam ya. Gitu. Saya merasa bahwa kalau itu membuat kita nyaman, then why not? Gitu. Jadi baju untuk keperluan apapun kita sebenarnya bisa adjust sesuai dengan bagaimana kita merasa comfortable with. Gitu. Seperti itu. Yang penting jangan sampai mengganggu aktivitas kita ya. Dan itu satu lagi. Berpakaian bagus, berpakaian nyaman, berpakaian baik, itu tidak akan pernah salah. Kita nggak akan pernah rugi. Oke, terima kasih banyak Mbak Peti. Thank you. Makasih juga sahabat Femina udah nonton. Say bye-bye to Mbak Peti semuanya. Bye Mbak Peti, thank you ya. Bye. Oke. Ya, itulah tadi sharing dari Femina sendiri menyikapi yang namanya power dressing di masa pandemi ini. Makasih Mbak Peti. Aku tahu Mbak Peti lagi sibuk banget masih membantu tim modenya Femina untuk sharing ilmu yang juga very insightful juga untuk para sahabat Femina sendiri. Nah, sekali lagi aku mengingetin ya bahwa yang namanya bekerja itu memang sebaiknya saat ini masih dari rumah aja. Tapi bukan berarti kita tuh santai-santai ngelupain yang ada yang namanya image, terus kita tampil seadanya gitu. Maupun ke kantor sekarang udah sepi, kita nggak boleh tampil seadanya, apalagi di layar virtual ketika bertemu dengan para klien. Karena yang namanya tetap aktif dan menguasai medan pekerjaan dengan baik itu adalah alat utama kita saat ini untuk bisa survive. Itu menjadi penting banget. Kita kalau mau survive harus bisa tetap tampil, tetap aktif gitu. Dan salah satu cara senjata utamanya adalah dengan busana yang tepat. Nah, terima kasih banyak untuk semua pertanyaan-pertanyaannya. Makasih banyak juga untuk Mbak Peti sekali lagi untuk insight-insightnya dan tips-tipsnya juga. Ada 2 hadiah tadi lunchbox set, satu di Instagram, satu lagi di Facebook. Nanti pemenangnya akan dihubungi dan terima kasih banyak. Semua ini akan muncul lagi di IGTV, akan langsung kita share di situ. Semoga menginspirasi. Stay safe, stay healthy, dan stay at home. Bye-bye.